Halo teman-teman semuanya, teman-teman tahu nggak sih apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat? Kalau belum, ayo kita bahas sama-sama. Sebelum lanjut ke pembahasannya, perkenalkan nama aku Ketut Murni Sri Artini, merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1H. Nah, apa sih itu Pancasila sebagai sistem filsafat? Sebelumnya, teman-teman, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa itu makna dari filsafat? Filsafat adalah refleksi mendalam tentang nilai dan juga makna kehidupan. Socrates pernah berkata bahwa filsafat adalah sebuah meninjau diri untuk mencapai keadilan dan juga kebahagiaan. Nah, Plato menambahkan, filsafat adalah pencarian kebenaran yang hakiki. Nah, di Indonesia, filsafat itu hadir dalam bentuk apa ya? Nah, di Indonesia, filsafat itu hadir dalam bentuk Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah dasar hingga saat ini, melainkan sebuah sistem filsafat yang menjadi dasar, arah, dan juga pedoman hidup bangsa. Nah, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki 3 landasan utama. Yang pertama adalah landasan ontologis. Nah, ontologi berbicara tentang hakikat keberadaan, yang dimana manusia sebagai pendukung utama dalam Pancasila, yang memiliki kodrat jasmani dan juga rohani, individu sekaligus makhluk sosial, serta juga makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena itu, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan juga mendasari sila lainnya. Yang kedua yaitu landasan epistemologis. Nah, epistemologi ini berbicara tentang sumber pengetahuan. Pancasila lahir dari nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Ia memiliki struktur yang logis dan juga hierarkis, sehingga setiap sila saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu landasan aksiologis. Nah, aksiologi berbicara tentang nilai. Pancasila adalah sebuah sistem nilai yang mengandung sebuah harapan, keberhargaan, dan juga kebaikan. Nah, nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman dan juga etika sosial, politik, dan juga ekonomi. Urgensi Pancasila terlihat dalam 2 hal. Secara institusional, ia menjadi dasar penyelenggaraan negara. Namun, secara personal, ia membentuk karakter pejabat dan juga warga negara agar bertindak adil, jujur, dan juga yang tidak kalah penting adalah bertanggung jawab. Pancasila tidak lahir begitu saja. Ia berakar dari sebuah sejarah panjang bangsa Indonesia. Nah, secara historis, nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak lama dalam diri masyarakat Nusantara. Misalnya, semangat gotong royong adalah wujud nyata dari sila keadilan sosial. Nah, secara sosiologis, Pancasila tumbuh dari adat istiadat, agama, dan juga budaya lokal. Nah, bagi masyarakat awam, Pancasila adalah sebuah panduan hidup praktis. Namun, bagi akademisi, ia adalah sebuah sistem teori filosofis yang sangat kompleks.
Secara politis, Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI dan juga PPKI, serta dipertegas kembali dalam pidato-pidato Insinyur Soekarno. Nah, Pancasila menjadi konsensus politik nasional, sekaligus dasar filsafat negara. Sebagai sistem filsafat yang hidup, Pancasila mengalami dinamika. Di era Soekarno, Pancasila dikembangkan sebagai dasar filosofis perjuangan. Sedangkan di era Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pedoman praktis melalui penataran P4. Dan sedangkan di era Reformasi, Pancasila sempat kehilangan gaungnya, namun kini kembali dibahas dalam ranah akademik dan juga pendidikan. Tantangan pun terus datang. Kapitalisme menekankan kebebasan individual dan keuntungan tanpa batas. Komunisme menekankan kekuasaan negara secara total, mengabaikan peran-peran individu. Globalisasi mengikis identitas kebangsaan dan juga semangat gotong royong masyarakat Indonesia. Esensi Pancasila terletak pada makna filosofis setiap silanya. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, menguatkan semangat nasionalisme dalam berbagai bentuk. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi prinsip dasar musyawarah dan juga kebijaksanaan. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana menuntut keadilan distributif, legal, dan juga komunikatif. Urgensinya adalah memulihkan harga diri bangsa, membangun pemikiran yang berakar dari budaya sendiri, menjadi dasar menghadapi tantangan global, sekaligus pedoman hidup atau way of life, dan cara berpikir atau way of thinking dari masyarakat bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah jiwa bangsa Indonesia. Ia lahir dari sejarah, tumbuh dari budaya, diperkuat oleh politik, dan terus relevan menghadapi zaman. Pancasila bukan hanya teks dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja, melainkan kompas moral yang menuntun kita agar tetap tegak sebagai bangsa yang berdaulat. Kalau kita ingin bangsa ini maju, maka kita harus kembali pada Pancasila. Bukan hanya menghafalkan, tetapi menghayati, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya menjadi sistem filsafat di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi nafas dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Itu dia sedikit pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat dari aku. Dan terima kasih sudah menonton. See you next video.